Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kepada seluruh mahasiswa program studi D3 Farmasi Poltekkes Permata Indonesia Yogyakarta. Baik, pada video kali ini kita akan belajar dan melanjutkan materi kita pada mata kuliah kimia dasar, yaitu tentang teori mekanika kuantum. Bersama saya Ibu Ratih Purwanti. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teori atom. Dan menurut perkembangan teori atom, maka teori mekanika kuantum ini merupakan teori terakhir atau teori terbaru yang ditemukan dan sampai saat ini kita gunakan untuk menjelaskan tentang atom. Namun, sebelum lebih banyak kita mempelajari tentang teori mekanika kuantum, di sini saya akan membahas sedikit tentang mekanika klasik atau mekanika Newton. Mekanika, ini merupakan suatu ilmu yang sebetulnya mempelajari tentang pergerakan suatu benda. Pergerakan suatu benda yang ada di alam semesta. Sebagai contoh, adalah pergerakan planet-planet dalam mengelilingi matahari. Pergerakan planet-planet dalam mengelilingi matahari ini sangat bisa kita gambarkan dan bisa kita bayangkan dengan menggunakan prinsip mekanika klasik atau mekanika Newton. Di mana mekanika klasik ini adalah menggambarkan pergerakan-pergerakan benda yang bisa dilihat dan dihitung secara matematis dengan mudah. Ini disebut sebagai mekanika klasik. Dan mekanika klasik ini bisa menjelaskan semua pergerakan-pergerakan benda yang ada di alam semesta. Kemudian selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah berdasarkan prinsip mekanika klasik atau mekanika Newton, ini bagaimana planet-planet ini kemudian bergerak mengelilingi matahari? Maka bisa kita ketahui jawabannya adalah bahwa planet-planet mengitari matahari dengan berada pada suatu lintasan atau pada suatu orbit tertentu dengan kecepatan tertentu dan bisa kita hitung momentumnya pada suatu waktu tertentu. Itu bisa kita dapatkan informasinya atau dapatkan ilmunya melalui mekanika klasik atau mekanika Newton. Begitu juga mungkin dengan contoh-contoh pergerakan benda-benda yang lain, misalnya gasing berputar. Perputaran gasing itu bisa kita tentukan kecepatan momentumnya dengan menggunakan mekanika klasik atau mekanika Newton. Kemudian selanjutnya, bagaimana dengan pergerakan elektron di dalam atom, di mana elektron ini merupakan suatu partikel yang sangat-sangat kecil jika dibandingkan dengan pergerakan planet atau pergerakan gasing. Gasing dan planet itu bisa dilihat dengan mata, dengan mudah bisa kita amati. Tetapi elektron di dalam inti atom tentu saja tidak bisa kita amati dengan mudah. Sehingga mekanika klasik dan mekanika klasik atau mekanika Newton itu sebetulnya sulit untuk menjelaskan bagaimana pergerakan elektron di dalam inti atom. Kemudian muncullah teori mekanika kuantum. Ini mekanika kuantum ini merupakan teori untuk menjelaskan bagaimana pergerakan benda-benda yang sangat kecil seperti elektron atau benda-benda yang tidak bisa dihitung dengan mudah dalam satu waktu untuk beberapa variabel, misalnya kecepatan, momentum dengan suatu waktu tertentu. Sehingga untuk bisa menjelaskan atau menggambarkan bagaimana pergerakan benda-benda yang sangat kecil ini itu bisa dijelaskan dengan mekanika kuantum. Jadi perbedaan antara mekanika klasik dengan mekanika kuantum adalah objek bendanya. Untuk mekanika klasik itu lebih banyak menggambarkan tentang pergerakan benda-benda yang memang ukurannya besar dan mudah diamati. Tapi untuk mekanika kuantum itu lebih banyak untuk menggambarkan bagaimana pergerakan suatu benda-benda yang ukurannya sangat-sangat kecil dan tidak bisa dengan mudah untuk diamati variabel-variabel yang mempengaruhi pergerakan benda tersebut. Kuantum itu sendiri artinya banyak, artinya di mana pergerakan-pergerakannya ini tidak mudah karena dalam satu waktu untuk variabel yang mempengaruhi pergerakan benda itu sangat banyak. Kemudian yang jadi pertanyaan tadi adalah bagaimana elektron-elektron ini kemudian bergerak. Nah,
Inilah yang kemudian kita dapatkan teorinya melalui teori mekanika kuantum. Bagaimana kemudian sejarah mekanika kuantum ini mampu menjelaskan tentang pergerakan partikel-partikel yang sangat kecil seperti elektron di dalam inti atom. Ini diawali dengan studi atau riset tentang sifat cahaya. Di mana sifat cahaya ini ketika suatu cahaya kita masukkan ke dalam suatu celah yang sempit, maka cahaya itu tersebut kemudian mengalami difraksi atau cahaya tersebut akan memancar ke segala arah. Namun dalam proses pemancaran ke segala arah diketahui bahwa terdapat suatu area yang terang dan terdapat suatu area yang gelap, di mana area-area itu menunjukkan sifat gelombang. Ketika suatu gelombang itu berada pada puncaknya, maka akan terdapat suatu energi maksimum ya, di mana energi maksimum itu akan memberikan cahaya yang sangat terang. Tetapi ketika suatu gelombang itu berada pada pertemuan antara puncak dan gelombang, maka terdapat energi yang nilainya 0 atau 0. Maka pada sisi situ area itu akan gelap, tidak terdapat cahaya. Nah, itu menunjukkan bahwa cahaya itu merupakan bersifat sebagai gelombang. Kemudian pada tahun 1905 ya, ditemukan tentang efek fotolistrik, di mana efek fotolistrik ini berkaitan dengan pengaruh dari suatu cahaya di dalam suatu logam. Eksperimen yang dilakukan pada saat itu adalah ketika suatu cahaya itu dipancarkan atau dikenai pada suatu logam, maka logam itu kemudian akan melepaskan suatu elektron. Dengan lepasnya suatu elektron, kemudian ditangkap suatu elektroda, maka akan terjadi suatu arus listrik atau pergerakan atau efek listrik. Nah, ini yang disebut sebagai efek fotolistrik, yaitu munculnya sebuah arus listrik akibat adanya pemaparan atau akibat suatu logam itu menyerap energi dari cahaya. Nah, ini efek fotolistrik ini kemudian menjadi suatu penemuan yang sangat berpengaruh terhadap penjelasan mengenai efek sifat kuantum dari cahaya. Dari sini kemudian ditemukan bahwa cahaya itu mempunyai sifat sebagai gelombang dari fenomena antara difraksi cahaya dengan fenomena efek fotolistrik. Kemudian cahaya itu mempunyai kuantum-kuantum energi yang disebut sebagai foton. Kemudian dari sini ya, kemudian dapat dijelaskan mengenai efek dualisme gelombang. Seperti apa? Nah, ini adalah efek dualisme sifat gelombang partikel yang kemudian dicetuskan oleh Louis de Broglie yang meneruskan tentang eksperimen pada tahun 1905 tentang efek fotolistrik tadi. Pada tahun 1924, Louis de Broglie dari eksperimen-eksperimen sebelumnya kemudian memberanikan diri memunculkan suatu teori yang beliau mengatakan bahwa cahaya itu dapat berperilaku sebagai partikel pada keadaan tertentu. Maka partikel itu juga dapat berperilaku sebagai gelombang. Nah, ini kemudian ditunjukkan buktinya, bukti fenomena bahwa adanya sifat dualisme gelombang ini yang pertama adalah tentang spektrum atom hidrogen yang sebelumnya sudah dimunculkan oleh teori atom Bohr. Di mana teori atom Bohr itu didasarkan pada eksperimen spektrum hidrogen, yaitu ketika suatu sumber gas hidrogen, ya, cahaya berisi cahaya yang merupakan berasal dari gas hidrogen, kemudian dipancarkan melalui celah sempit dan melewati suatu prisma, kemudian oleh prisma itu kemudian dipancarkan atau mengalami difraksi dan ditangkap oleh suatu spektrum. Nah, muncullah yang namanya spektrum hidrogen. Dari sini kelihatan bahwa terdapat perbedaan energi ya. Jadi terdapat suatu spektrum garis dengan warna-warna tertentu pada tingkat energi tertentu. Nah, ini menunjukkan bahwa suatu cahaya itu dapat berperilaku sebagai partikel dan suatu partikel itu sebaliknya dapat berperilaku sebagai suatu gelombang.
Nah, bagaimana dengan difraksi elektron? Tadi kita sudah menjelaskan tentang difraksi cahaya. Ketika cahaya itu bisa berperilaku sebagai partikel, itu bisa dijelaskan melalui efek fotolistrik tadi, yaitu partikel foton, ya, di mana foton ini kemudian merupakan energi yang diserap oleh logam sehingga dapat memancarkan elektron. Nah, efek foton yang menggambarkan dualisme sifat tadi itu juga bisa kita jelaskan terhadap elektron. Salah satunya dengan melihat bagaimana elektron itu mengalami difraksi, di mana elektron ini adalah suatu partikel. Tetapi ketika sumber elektron itu kemudian kita pancarkan melalui celah diafragma, ini kemudian akan mengalami difraksi. Difraksinya bagaimana? Ternyata di sini terdapat beberapa perbedaan arah elektron. Ada arah elektron yang kemudian mengarah ke samping, kanan maupun kiri, kemudian ada elektron yang kemudian diteruskan. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk elektron-elektron yang atau arah difraksi yang ke kiri atau ke kanan menunjukkan bahwa elektron itu mengalami difraksi. Sementara elektron yang sinarnya ini kemudian lurus diteruskan menunjukkan bahwa elektron itu tidak terdifraksi. Nah, kemudian gabungan fenomena inilah yang kemudian meyakinkan bahwa adanya dualisme sifat gelombang dan partikel. Jadi elektron bisa berperilaku sebagai gelombang dan elektron juga berperilaku sebagai partikel sebagaimana cahaya, di mana cahaya itu juga bisa berperilaku sebagai gelombang dan bisa berperilaku sebagai partikel. Kemudian selanjutnya muncul persamaan Schrödinger. Jadi Schrödinger pada tahun 1926 tidak jauh atau tidak lama dari munculnya teori tentang dualisme gelombang antara partikel dan gelombang. Kemudian Schrödinger ini merumuskan suatu persamaan matematika di mana persamaan matematika ini tujuannya adalah memudahkan dalam mengetahui bagaimana pergerakan suatu partikel ketika mempunyai sifat sebagai gelombang dan sebagai partikel. Ini dirumuskan dengan persamaan seperti ini. Jadi Fc sama dengan minus H pangkat 2 alfa pangkat 2 psi dibagi dan seterusnya. Nah, ini merupakan persamaan gelombang. Di mana persamaan gelombang ini sebetulnya adalah persamaan yang sangat kompleks karena fungsi gelombang itu sendiri fungsi yang ada kaitannya dengan waktu. Dan ini persamaan ini kemudian banyak diturunkan dengan persamaan matematika yang lain yang itu menerangkan lebih banyak lagi tentang teori gelombang dan teori partikel. Hanya saja di dalam pembahasan kita kali ini kita tidak akan membahas sampai detail, tapi kita cukup mengetahui bahwa persamaan Schrödinger ini adalah persamaan matematika yang kemudian digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu partikel itu bersifat sebagai dualisme gelombang dan partikel. E ini merupakan energi total, psi ini fungsi gelombangnya. Jadi ketika suatu partikel bergerak pada suatu fungsi gelombang tertentu, maka fungsi gelombangnya adalah ditunjukkan oleh psi. H ini adalah tetapan Plancknya, M ini massa partikelnya, dan V ini adalah energi potensialnya. Kemudian di sini bisa kita lihat bagaimana citra gelombang yang didapatkan dari fungsi gelombang untuk atom hidrogen. Tentu saja ini citra gelombang ini akan beda dengan atom-atom yang lain karena masing-masing atom itu mempunyai fungsi gelombang sendiri-sendiri sehingga citra gelombangnya pun nanti akan khas sendiri-sendiri. Di sini banyak citra gelombang yang diambil dari berbagai dimensi. Jadi ada dimensi X, Y, Z. Jadi kalau dilihat dari 3 dimensi ada X, Y, dan Z. X, Y, dan Z ini yang digambarkan oleh dalam kurung 2.0.0 itu artinya diambil dari citra gelombang ketika berada pada dimensi X dengan posisi 2. Juga demikian pada yang ini contoh yang sebelah kanannya ada 3.0.0 itu juga diambil pada dimensi X dengan poin 3, 0, 0 dan seterusnya. Jadi ketika berada pada dimensi yang berbeda, maka ternyata citra gelombangnya itu didapatkan khas masing-masing suatu atom itu di dalam strukturnya. Nah, ini disebut sebagai citra gelombang. Selanjutnya, pada tahun 1927 ya, kemudian muncul postulat yang dimunculkan oleh Heisenberg pada
untuk melengkapi kesempurnaan dari teori mekanika kuantum adalah prinsip ketidakpastian. Di mana prinsip ketidakpastian ini didasarkan pada suatu eksperimen, yaitu ketika ini ada suatu foton dari energi cahaya. Jadi ketika dipancarkan atau sengaja ditabrakkan dengan partikel elektron. Nah, harapannya sebetulnya ketika ada suatu foton ditabrakkan dengan suatu elektron, maka akan mendapatkan suatu gambaran atau suatu efek di mana harapannya elektron ini akan bergerak melintasi pada bagian path sebelumnya, ya. Jadi ini ada path original, ada path expected, yang dimana path ini sudah bisa diprediksi, ya, sudah bisa ditentukan sesuai dengan suatu persamaan matematika ketika dia merupakan suatu partikel. Tetapi dalam kenyataannya ternyata elektron ini ketika ditabrakkan oleh suatu foton itu berada pada velocity dan new path yang baru. Jadi pada kecepatan yang baru dan pada orbit yang baru. Nah, di sini kemudian disimpulkan bahwa adanya ketidakpastian atau ketidakmampuan kita untuk menentukan secara pasti di mana suatu posisi suatu elektron, sehingga muncul asas ketidakpastian Heisenberg yang berbunyi bahwa tidak mungkin kita menentukan posisi dan kecepatan elektron. Jadi ada dua variabel, yaitu pertama posisi dan yang kedua adalah kecepatan elektron dalam satu waktu dengan ketelitian yang tinggi. Jika suatu percobaan dibuat untuk menentukan posisi elektron saja, jadi jika variabelnya adalah posisi elektron saja, maka kecepatannya tidak bisa ditentukan dengan pasti. Begitu pula sebaliknya, jika dibuat percobaan untuk menentukan kecepatannya saja, atau misalnya momentumnya saja, maka posisinya itu kemudian menjadi berubah. Jadi sangat sulit menentukan dua variabel yang sama dalam satu waktu. Berbeda dengan mekanika klasik tadi, yang memang itu sangat mudah untuk menjelaskan bagaimana mekanika pergerakan benda-benda yang ukurannya besar dan bisa menentukan dua variabel sekaligus dalam satu waktu. Jadi bisa menentukan di mana posisinya dan bisa menentukan berapa kecepatannya. Itu mekanika kuantum, mekanika klasik. Tapi mekanika kuantum ini sangat sulit menentukan dalam satu waktu di mana suatu elektron itu berada dan berapa kecepatannya, sehingga muncullah namanya asas ketidakpastian, di mana asas ketidakpastian ini kemudian yang kita kenal adalah bahwa kaitannya dengan elektron, ya, bahwa keberadaan elektron dalam lintasan itu tidak dapat diketahui dengan pasti. Yang dapat kita ketahui atau yang dapat kita temui adalah kebolehjadian menemukan elektron, atau yang istilahnya kita kenal dengan probabilitas elektron. Jadi hanya sebuah kemungkinan saja kita bisa menentukan posisi elektron di dalam suatu lintasan. Kemudian muncul dari teori mekanika kuantum ini adalah bilangan kuantum. Bilangan kuantum ini untuk menunjukkan atau mempermudah kita dalam menentukan probabilitas ditemukannya elektron. Hanya probabilitas. Jadi bilangan kuantum ini menunjukkan probabilitas ditemukannya elektron. Bilangan-bilangan kuantum ini sebetulnya sudah ditemukan pada teori atom Bohr, di mana itu menunjukkan adanya kulit. Jadi kulit 1 itu merupakan kuantum 1. Tetapi kemudian disempurnakan melalui teori mekanika kuantum dengan adanya 4 bilangan kuantum. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama, kemudian bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum utama itu menunjukkan kulit atom. Jadi misalnya elektron itu berada pada kulit atom ke-1, ke-2. 1, 2 itu merupakan nilai dari bilangan kuantum. Selanjutnya adalah bilangan kuantum azimut. Ini menunjukkan subkulit. Subkulit itu yang nanti ke bawahnya, atau kalau secara secara istilah kimianya kita sebut sebagai orbital. Selanjutnya bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan orientasi orbital. Jadi ketika berada pada subkulit tertentu, maka di dalam subkulit tertentu itu ada orbital-orbital. Nah,
kuantum magnetik ini menunjukkan orientasi orbitalnya pada orbital yang mana. Kemudian bilangan kuantum spin ini menunjukkan arah perputaran elektron. Nah, bilangan kuantum utama atau kulit atom yang itu ditunjukkan dengan notasi N dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, di mana sudah ditemukan sebanyak 7 kulit atom. Kemudian untuk subkulit itu yang tadi kita istilahkan dengan orbital. Jadi untuk orbital ini merupakan ruang-ruang di mana dimungkinkan ditemukannya sebuah elektron. Ada yang disebut sebagai orbital S yang nanti nilai bilangan kuantumnya adalah 0. Orbital P nilai bilangan kuantumnya adalah 1. Orbital D 2, orbital F 3. Jadi ada 4 orbital yaitu S, P, D, F dengan nilai bilangan kuantumnya berturut-turut 0, 1, 2, 3. Kemudian bilangan kuantum magnetik yang disebut sebagai orientasi orbital. Untuk orbital S itu hanya punya satu orientasi orbital, jadi hanya punya satu ruang saja. Sementara orbital P itu dia punya 3 orientasi orbital, yaitu 3 ruang. Nah, 3 ruang ini menunjukkan orientasi orbitalnya. Jika orientasi orbitalnya berada pada ruang -1, maka nilai bilangan kuantumnya adalah -1. Jika elektron itu berada pada ruang 0, maka orientasi orbitalnya bilangan kuantumnya adalah 0. Dan seterusnya. Untuk orbital D itu ada 5 ruang atau 5 orientasi orbital, dan orbital F itu juga ada 7 orientasi orbital atau ada 7 ruang. Di mana nilainya ini adalah sebetulnya simetris, jadi 0 untuk bilangan kuantumnya, nilainya kemudian 0 itu untuk S, P itu ada -1, 0, plus 1, D itu -2, -1, 0, plus 1, plus 2, F itu -3 sampai +3. Jadi ketika suatu elektron itu berada posisinya pada misalnya orbital S, maka orientasi orbitalnya hanya 1. Nilai bilangan kuantumnya 1 saja, yaitu 0. Kemudian orbital P, ini jika elektronnya berada pada ruang -1, maka nilai bilangan kuantumnya adalah -1. Jika berada pada orientasi orbital 0, maka nilai bilangan kuantumnya adalah 0, dan seterusnya, begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Ini menunjukkan arah perputaran di mana di dalam suatu ruang orbital itu terdapat 2 elektron. Jadi hanya maksimum diisi oleh 2 elektron. Elektron yang pertama, dia akan spinnya mengarah pada searah jarum jam, tapi untuk elektron yang kedua dalam ruang yang sama itu untuk menstabilkan posisinya atau dalam kondisi stabil, maka terdapat perbedaan arah ya. Jadi yang satu mengarah ke arah jarum jam, yang satu mengarah berlawan arah jarum jam, sehingga posisi orbitalnya kemudian stabil, posisi elektron dalam orbitalnya kemudian stabil. Nah, ini untuk nilai bilangan kuantumnya, jika elektron itu mengarahnya ke atas, ya, itu nilainya adalah +2,5, dan jika ke bawah nilainya -0,5. Kemudian selanjutnya adalah kulit atom. Nah, kulit atom ini tadi yang ditunjukkan dengan bilangan kuantum utama. Kulit atom, tadi mulai nilainya dari N1, artinya dari kulit pertama, sampai N7, sampai kulit ke-7. Nah, kulit atom itu menunjukkan jarak antara orbital atom dengan inti atomnya. Yang untuk orbital S ini hanya ada satu awan elektron di sini ya. Jadi ini ada inti atom, kemudian terdapat di daerah sekitarnya ada awan elektron. Nah, ini disebut sebagai kulit pertama. Kemudian untuk orbital 2s ya. 2s ini menunjukkan adanya jumlah orbital S sebanyak 2 dalam suatu atom. Artinya terdapat 2 kulit dalam suatu atom ya, yang itu sama-sama pada orbital S. Nah, ini ditunjukkan dengan area di mana terdapat
area awan elektronnya terdapat 2 area ya. Kalau yang putih ini merupakan area yang itu tidak ditemukannya elektron atau daerah zone ya, zero elektron. Nah, kemudian yang biru ini merupakan daerah awan elektron di mana kemungkinan ditemukannya elektron. Di sini terdapat 2 area ya yang cukup terang, yaitu yang menunjukkan terdapat 2 kulit. Pun pada 3S ya, jadi terdapat 3 area yang terang ya, itu menunjukkan adanya 3 kulit di dalam suatu atom. Kemudian selanjutnya adalah bentuk orbital S. Nah, ini pada kuantum azimut ya, itu yang orientasinya adalah kita akan banyak mempelajari tentang orbital atom ya. Ada orbital S. Orbital S ini bentuknya ya bulat seperti ini ya, dia tidak punya orientasi yang lain, hanya orientasinya satu ini saja. Kemudian bentuk orbital P ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi dan terdapat 3 orientasi, yaitu PZ, PX dan PY. Jadi ada orbital PZ, ada orbital PX dan orbital PY. Dan ini yang disebut sebagai ruang-ruang tadi ya. Jadi ada 3 ruang untuk orbital P. Kemudian bentuk orbital D, nah lebih kompleks lagi ya. Jadi ada 5 orientasi orbital, yaitu DXY, DXZ, DYZ, DX pangkat 2 minus Y pangkat 2 dan DZ pangkat 2. Nah, ini adalah ruang-ruang orbital yang ini sebetulnya diturunkan dari fungsi gelombang ya, fungsi gelombang. Jadi ketika suatu elektron itu berada pada orbital D misalnya, maka dia berada pada posisi seperti ini ya. Jadi misalnya kulit DXY, maka ruang orbitalnya yang mungkin akan kita temukan adanya elektron tersebut dengan bentuk fungsi gelombang yang seperti ini. Jadi citra gelombangnya akan menggambarkan citra yang seperti ini ya. Dan untuk orbital D sendiri tadi ada 5 orientasi ruang ya, atau 5 orbital. Selanjutnya adalah konfigurasi elektron. Jadi setelah nanti kita mempelajari tentang bilangan kuantum, nanti akan kita coba untuk menentukan bagaimana bilangan kuantum pada elektron dalam suatu atom. Namun, kita pelajari dulu tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron ini merupakan susunan elektron dalam atom. Ini dalam rangka kita memudahkan dalam menemukan elektron. Walaupun nanti sudah ada bilangan kuantum ya, tapi dengan adanya konfigurasi elektron ini kemudian kita jabarkan dulu susunan elektron dalam suatu atom, kemudian baru dari bilangan kuantum tadi kita tentukan posisi elektronnya. Jadi susunannya bagaimana jika misalnya dalam suatu atom terdapat 6 elektron. 6 elektron ini kemudian susunannya bagaimana? Nah, kemudian masing-masing elektronnya kita tentukan probabilitasnya atau kemungkinan kita menemukannya di dalam suatu atom melalui bilangan kuantum tadi, ya. Untuk susunan elektron dalam suatu atom, ini ada aturannya ketika kita menuliskan susunannya, ya. Yang pertama adalah aturan Aufbau, yang kedua aturan Hahn, yang ketiga adalah larangan Pauli. Ada 3 aturan ini yang kemudian dari ketiga aturan ini muncullah atau kemudian keluarlah ya bentuk konfigurasi elektron. Ya, ini yang seperti yang sudah saya gambarkan di sini, misalnya contohnya 2He. 2He itu punya 2 elektron di dalam atom He. Susunannya bagaimana? Ternyata susunannya adalah 1s2. 10Ne, susunannya bagaimana? Ini ada 10 elektron. Susunan 10 elektron itu bagaimana? Ternyata susunannya ada 1s2, 2s2, 2p6. Nah, ini kok bisa seperti ini? Nah, mungkin saya jelaskan sedikit di sini ya. Untuk 2He, 1s2. 1 ini menunjukkan bilangan kuantum utama. Jadi 1 ini bilangan kuantum utama, yaitu n-nya nilainya 1. S ini menunjukkan subkulitnya ya, subkulitnya S pada orbital S, tapi bilangan kuantumnya nanti itu nilainya untuk S tadi ya, di materi sebelumnya juga sudah saya jelaskan nilai bilangan kuantum untuk S itu adalah 0 ya. Jadi nanti kalau kita menuliskan, tuliskan masing-masing bilangan kuantumnya ya, maka akan kita dapatkan N-nya bilangan kuantum utamanya nilainya 1,
Kemudian bilangan kuantum azimutnya nilainya 0 karena dia berada pada orbital s. Kemudian pangkat 22 ini menunjukkan jumlah elektron. Nah, jumlah elektronnya ada 2 ya. Dan seterusnya seperti ini ya. Jadi 10 Ne ini 1 S2, 2 S2, 2 P6 ya. Pangkat-pangkat 2, 2, 6 ini menunjukkan jumlah elektron ada 10. Cuman 10 elektron ini dia tersusun pada kulit nomor 1 pada orbital S sebanyak 2. Pada kulit nomor 2 pada orbital S sebanyak 2. Pada kulit nomor 2 pada orbital P sebanyak 6. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan ini bisa juga menjelaskan bagaimana posisi-posisi susunan elektron pada atom-atom yang lain ya. Nah, ini kemudian dari konfigurasi elektron ini manfaatnya apa? Manfaatnya adalah dari konfigurasi elektron ini kita bisa memprediksi ya bagaimana suatu sifat dari atom. Jadi kita mampu menentukan karakteristik atom hanya dengan melihat gambaran dari konfigurasi elektronnya. Nah, ini nanti akan kita pelajari tentang sifat periodik unsur ya. Oke, selanjutnya adalah aturan-aturan yang tadi yang kita gunakan untuk menuliskan susunan elektron atau menuliskan konfigurasi elektron. Yang pertama aturan Aufbau. Aturan Aufbau ini mengatakan bahwa elektron akan mengisi orbital atom yang tingkat energi relatifnya lebih rendah dahulu, baru kemudian mengisi orbital atom yang tingkat energinya lebih tinggi. Jadi elektron-elektron tadi yang misalnya jumlahnya 6 dalam suatu atom ada 6, maka dia akan mengisi orbital. Orbital tadi ada S, P, D, F. Nah, yang mana yang diisi dulu? Yang mempunyai tingkat energi yang lebih rendah. Nah, yang mana tingkat energi yang lebih rendah? Ada ya, tapi ini saya jelaskan dulu tentang jumlah orbital pada masing-masing kulit. Yang pertama, pada kulit pertama, N1 itu hanya ada satu orbital S, jadi hanya ada satu S. Pada kulit N2 itu hanya akan ada orbital 2S, 2P. Kemudian pada N3, pada kulit nomor 3, itu hanya ada orbital 2S, kemudian 2S, 3S, 3P, 3D. Kemudian pada kulit nomor 4 nanti bertambah, ada 4S, ada 4P, 4D, 4F. Kulit nomor 5 ada 5S, 5P, 5D, 5F. Kulit nomor 6 ada 6S, 6P, 6D, 6F. Dan kulit nomor 7 ada 7S, 7P, 7D. Nah, ini jadi kita tidak mungkin menemukan adanya orbital P pada kulit nomor 1 karena di kulit nomor 1 hanya ada orbital S. Sebegitu juga kita tidak akan mungkin menemukan adanya orbital D pada kulit nomor 2 karena pada kulit nomor 2 hanya ada orbital 2S dan 2P. Nah, orbital-orbital ini kemudian di dalam suatu atom dia tersusun dengan tingkat energi masing-masing. Tingkat energi ini yang kemudian akan diisi oleh elektron. Di mana elektron itu akan mengisi tingkat energi yang paling rendah terlebih dahulu. Urutannya bagaimana? Jadi berdasarkan diagram energi, ya ini sudah disimpulkan berdasarkan diagram tingkat energi elektron menurut orbitalnya. Urutan energi yang paling rendah itu adalah orbital 1s dulu. Jadi ini diikuti ya arah panahnya. 1s 2 sampai dia terisi sampai 2, kemudian ketemu dengan 2S sampai terisi 2. Jadi S itu karena hanya ada satu orientasi ruang dan satu orientasi ruang itu hanya mampu diisi oleh 2 elektron, maka orbital S maksimum ada 2 elektron, nggak bisa 3. Jadi nggak ada S3 nggak ada ya, karena maksimum hanya 2. Setelah 2S2, kemudian lanjut dengan 2P6. Jadi sampai terisi maksimum 6. P itu ada 3 ruang atau 3 orientasi orbital. Masing-masing orbital bisa diisi oleh 2 elektron sehingga jumlah maksimum elektronnya nanti akan ada 6. Kemudian lanjut ke 3S2, kemudian lanjut ke 3P6, lanjut ke 4S2, dan seterusnya sampai yang mempunyai tingkat energi tertinggi itu ada 8S2. Jadi kulit nomor 8 pada orbital S dengan jumlah elektron maksimum ada 2. Sehingga dari sini kemudian kita bisa mengurutkan tingkat energi orbital itu adalah ketika kita nanti menuliskan konfigurasi yang kayak tadi kok bisa ya. Itu mulai dari 1S, 2S ini.
1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, dan seterusnya ya, sesuai dengan arah panah ini. Nah, ini yang nanti kalian hafalkan supaya nanti bisa menuliskan konfigurasi elektronnya. Setelah 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p. Nah, itu ya. Oke, nanti silahkan dihafalkan untuk urutan tingkat energinya. Nah, selanjutnya adalah aturan Hahn. Aturan Hahn ini berbunyi bahwa pada pengisian orbital-orbital yang setingkat, jadi yang punya tingkat energi yang sama. Jadi misalnya sama-sama di P, ya, itu punya tingkat energi yang sama. Hanya ada 3 orientasi ruang, ya. Elektron-elektron tidak membentuk pasangan lebih dahulu sebelum masing-masing orbital setingkat terisi sebuah elektron dengan arah spin yang sama. Nah, bagaimana ini gambarannya? Seperti ini. Jadi misalnya contohnya 3D6. Ini adalah ruangnya. Ada 5 orientasi orbital atau ada 5 ruang. Nah, ketika 6 elektron yang ada di orbital D ini mengisi ruang-ruang yang ada di 5 ruang ini, maka cara mengisinya atau elektron itu kemudian akan mengisi yang mana dulu, maka sesuai dengan aturan Hahn ini, dia akan mengisi satu-satu dulu sampai penuh. Jadi orbital yang sama tingkat energinya akan diisi penuh. Jika sudah penuh, baru kemudian elektron yang ke-6 ini akan membentuk pasangan pada orbital yang pertama, ya. Sehingga 3D6 susunan elektronnya seperti ini. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah larangan Pauli. Larangan Pauli ini berbunyi bahwa tidak ada 2 elektron dalam suatu atom yang boleh mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. 2 elektron yang mempunyai bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetik yang sama dalam satu orbital harus mempunyai spin yang berbeda. Dan kedua elektron tersebut berpasangan. Jadi misalnya ada suatu elektron sama-sama berada pada kulit ketiga, sama-sama pada orbital ke D, dan sama-sama pada magnetik yang sama. Jadi misalnya sama-sama di -2. Ya. Tetapi tidak boleh mempunyai spin yang sama. Jadi nggak boleh arahnya sama-sama ke atas. Ya. Jadi untuk membedakan itu spinnya berbeda sesuai tadi arah spin elektron, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ya. Nah, spin ini tadi yang kemudian dilambangkan oleh bilangan kuantum, itu yang ke atas itu +1/2, yang ke bawah adalah -1/2. Sehingga tidak ada yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama, ya. Jadi walaupun utamanya sama, azimutnya sama, magnetiknya sama, pasti spinnya akan berbeda. Oke, selanjutnya kestabilan unsur. Nah, hasil eksperimen menunjukkan bahwa sifat unsur itu lebih stabil apabila orbital dalam suatu atom unsur terisi elektron tepat setengah penuh atau tepat penuh, terutama orbital-orbital D dan F. D itu ada 5 elektron untuk setengah penuh dan ada 10 elektron untuk penuh. Sementara orbital F itu ada 7 elektron untuk setengah penuh dan ada 14 elektron untuk penuh. Nah, kondisi yang seperti ini adalah kondisi di mana suatu unsur itu memiliki kestabilan yang tinggi. Tapi jika terisinya hampir setengah penuh atau tidak penuh, maka kestabilannya lebih rendah. Jadi ketika ada elektron pada orbital D dan F terisi elektron kurang dari setengah penuh, ya, maka orbital itu harus diisi tepat setengah penuh supaya dia mencapai kondisi yang stabil. Contohnya, ya, ketika kita ini nanti pentingnya ketika kita menuliskan konfigurasi elektron prinsip ini, jadi prinsip kestabilan elektron, kestabilan unsur. Contohnya konfigurasi elektron pada krom. Krom itu punya elektron jumlahnya 24. Ketika menuliskan konfigurasi elektronnya adalah AR 4s2 3d4. 4s2 3d4. Nah, yang tidak penuh itu adalah orbital D, ya. D harusnya kalau penuh itu 10, tapi dia hanya ada 4 elektron. Konfigurasinya bagaimana? Ya, ini 4s2, ini
yang berpasangan ini adalah orbital 4s dengan jumlah elektronnya 2. Tapi yang ada 5 ruang ini orbital D dan ada 1 ruang yang tidak terisi. Ini menunjukkan kondisi hampir setengah penuh. Nah, ini tidak stabil. Sehingga supaya tercapai kestabilannya, maka konfigurasi yang benar adalah orbital elektron pada orbital S ini kemudian dipindahkan ke orbital D sehingga tercapai kondisi yang stabil, ya. Jadi salah kalau nanti konfigurasinya seperti yang pertama, tapi yang tepat adalah konfigurasi yang kedua. Nah, kemudian bagaimana dengan contoh yang lain, ya? Misalnya ini 29Cu AR3D9 4S2. Nah, ini saya kasih clue. Nanti silakan dicoba di rumah dan hasilnya bisa dikonsultasikan ke saya. Bisa difoto, Bu, ini benar apa salah, ya. Nah, ini clue-nya adalah di sini ada 3D9 4S2, ya. 3D9 4S2. Jadi ini yang terisi penuh adalah 4S2, tapi 3D9-nya harusnya 10 elektron itu penuh, tapi kurang 1 elektron untuk bisa mencapai penuh. Nah, tuliskan bagaimana konfigurasi yang benar. Sehingga dengan jumlah 3D9 dan 4S2 ini posisinya dia berada pada konfigurasi yang stabil, ya. Silahkan dituliskan seperti contoh pada CR. Selanjutnya ini adalah PR, tolong dikerjakan dan dikumpulkan melalui Edmodo, ya. Tuliskan konfigurasi elektron. Beberapa unsur berikut ini. Tentukan jumlah elektron pada masing-masing kulit dan tuliskan bilangan kuantum elektron terakhir yang diisi, ya. Jadi tuliskan bilangan kuantum elektron terakhir yang diisi, ya. Jadi hanya elektron terakhir saja yang dituliskan bilangan kuantumnya, karena masing-masing elektron punya bilangan kuantum sendiri-sendiri. Nah, elektron terakhir yang diisi, misalnya terakhir mengisi 4s2. 4s2. Tapi 4s2 itu kan ada 2 elektron. Nah, elektron yang terakhirnya saja yang dituliskan bilangan kuantumnya. Kalau 4s2, bilangan kuantum utamanya nilainya berapa? Tadi sesuai penjelasan saya yang awal, nilainya adalah N-nya 4, S itu nilainya 0. Nah, kemudian penjabaran magnetik dan spinnya diikuti seperti yang tadi di awal. Magnetiknya berarti karena S dia hanya ada orientasi ruangnya hanya 1, berarti nilainya 0. Ya. Sementara spinnya karena ada 2 elektronnya dan elektron terakhir itu kan mengisinya ke bawah, maka spinnya nilai kuantumnya adalah -1/2. Jadi bilangan kuantumnya adalah 4, 0, 0, -1/2. Ya, sekali lagi saya ulangi untuk saya kasih contoh tadi 4s2. Bilangan kuantumnya adalah 4, 0, 0, -1/2. Nah, silahkan dicoba di rumah dan nanti kalau sudah selesai dikumpulkan melalui Edmodo. Oke, selamat mengerjakan. Jika ada yang kurang jelas, boleh tanyakan ke saya. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.